Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dunia ini isinya katanya 7,5 miliar manusia. Banyak sekali itu. Kemarin saya dengar sebuah video singkat di dalam media sosial. Ada dua orang, satu duduk, satunya lagi duduk, tangan suka diangkat-angkat begini. Yang lucu adalah begini, dia bilang, ini wanita ini bilang gini, sudah perempuan itu nggak usah punya anak lagi, dunia kita udah sesek, udah penuh, nggak usah lagi, udah dunia kita ini nggak cukup untuk 7,5 miliar manusia, dunia kita ini sebenarnya ini cuma cukup buat 1 miliar, udah nggak usah punya anak lagi, nggak usah kawin lagi. Oh saudara, saya baca komennya Bapak Ibu, orang ini dihujat habis-habisan, dimarahin habis-habisan sama orang. Ini orang senting atau apa ini orang? Gila ini dua orang katanya. Jadi Bapak Ibu, enggak ada orang suka dengan kata-kata yang seperti itu. Nah di bagian lain, kalau kita tahu ada 7,5 miliar manusia, saya mendapatkan sebuah survei yang dilakukan oleh Oxfam International Charity, yaitu yayasan atau foundation mengenai sumbangan dan lain sebagainya, namanya Oxfam. Dikatakan bahwa 80 orang kaya di dunia, 80 orang kaya, paling kaya di dunia, itu kekayaannya mereka itu sama dengan 3,5 miliar manusia di dunia yang sangat miskin. Jadi artinya 80 orang kaya di dunia ini sebenarnya menguasai kekayaan yang ada kurang lebih separuh dunia, Bapak Ibu. Lalu diceritakan di situ ada orang kaya namanya adalah Larry Ellison yang merupakan pendiri atau CEO dari Oracle Business. Itu bicara mengenai software, tentunya perusahaan software besar sekali. Katakan dia sendirian aja kekayaannya mencapai 50 miliar US dollar. 50 miliar, bukan juta, miliar US dollar. Lalu diselidiki apa yang dia lakukan dengan kekayaannya. Dia suka beli rumah, dia suka beli tanah, dia suka beli bangunan-bangunan yang besar. Dan untuk hobinya dia suka bermain basket, dan dia suka bermain basketnya itu di laut, sehingga dia harus beli kapal yang sangat besar. Lalu di atas kapal itu ada lapangan basket, dan kalau dia bermain basket kemudian bolanya itu nyemplung ke laut, dia sudah punya pengawal-pengawal yang pakai speedboat itu untuk ambil bola yang nyemplung di sana. Oh, kayaknya hidupnya itu nikmat sekali, hanya apa saja yang mau dilakukan, dia bisa lakukan. Ada pula kehidupan daripada dua orang kaya di Arab yang lagi duduk-duduk ngobrol-ngobrol begini. Mereka itu bertaruh, saking kayanya nggak tahu lagi uang mau diapain, jadi ngomong untuk seneng-senengan. Kamu bisa nggak datangkan mobil Mercy terbaru dari Jerman, tapi saya minta di tengah-tengah mobil Mercy itu ada ruang tamu yang bagus. Artinya bahwa Mercy itu harus digeraji Bapak Ibu dari tengah, kemudian dipasang ruang tamu, kemudian disambung kembali sehingga jadi panjang sekali. Ada kulkas di dalam, ada televisi di dalam, ada sofa di dalam, segala macam ada di dalam Bapak Ibu. Lalu temannya berkata, oke, taruhannya apa? Jadi mereka mulai bertaruh. Namanya orang kaya taruhannya besar. Nah, akhirnya bertaruh lalu dikatakan oke, tapi saya minta dalam 72 jam barangnya sampai di sini. Itu taruhannya. Dan disanggupi. Oke, 72 jam kamu akan lihat mobil itu. Langsung saudara pesan ke Jerman, minta spesifikasi seperti ini, tipe seperti ini, geraji model begitu, pasang kayu yang halusnya seperti ini, tebelnya kayak gitu. Waduh, saudara tahu? Dalam 72 jam barangnya sampai. Ini mainannya orang kaya kira-kira begitu. Mereka nggak tahu lagi mau diapain. Uang ini hampir-hampir nggak tahu mau apa. Ya, semoga kita nggak hidup seperti itu Bapak Ibu.
Sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus menjadi bendahara yang baik atas setiap uang, berkat yang Allah berikan dalam hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini saya ingin bawa kita untuk melihat satu kebenaran firman dengan satu tema, disciple as a giver. Murid sebagai seorang pemberi. Mari kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat orang. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan apa? Membalasnya kepadamu. Ayat-ayat ini diucapkan oleh Yesus sebagai sebuah peringatan, nasihat supaya jangan sampai kita yang menjadi seorang murid, waktu kita memberi, waktu kita mempersembahkan, waktu kita berbuat baik dengan berkat yang Allah berikan pada kita, lalu itu jadi mubasir. Karena kita berbuat kesalahan demi kesalahan. Itu sebabnya Yesus memperingatkan kepada kita, bagaimana sih cara memberi yang baik? Karena semua kita itu memberi. Nah itu sebabnya Tuhan juga mau supaya ketika saudara memberi, maka Allah itu membalas. Karena itu memang sudah janji dalam firman bahwa Allah akan membalasnya kepadamu. Nah di sini kita mau lihat bagaimana sikap seorang murid di dalam memberi. Nomor satu adalah giving is worship. Memberi itu adalah bagian dari penyembahan kita. Jadi waktu kita memberi itu bagian daripada ibadah kita. Ini yang kita harus tanam di dalam hati kita masing-masing. Karena memberi seperti ini merupakan ekspresi kasih, expression of love. Memberi itu harus menjadi sebuah ekspresi kasih. Apakah tiap kali kita memberi, kita itu dipenuhi dengan kasih? Apakah ketika saudara buka pintu di perempatan jalan, jendela saudara diturunkan, saudara memberi kepada yang meminta dan ketok pintu saudara, apakah saudara memberi itu ada cinta kasih? Atau memberinya supaya engkau cepat pergi? Aku gak suka lagu yang kau naikkan. Nih cepat-cepat nih ambil uang dan pergi. Jangan sampai di dalam kita memberi dalam gereja kepada Allah tidak ada cinta kasih. Karena memberi itu adalah ekspresi daripada kasih. Ekspresi daripada pemujaan penyembahan kita. Expression of adoration. Jadi memberi itu adalah bagian. Itu sebabnya Yesus juga memberi. Abraham memberi. Kalau kita lihat Daud memberi. Salomo memberi. Itu adalah ekspresi daripada pemujaan. Bahkan yang namanya Salomo itu jalan 7 langkah bakar korban. Jalan lagi, waduh habis berapa itu. Dan jalanan itu penuh dengan darah binatang sebagai korban. Jadi memberi adalah ekspresi daripada penyembahan saudara dan saya. Ini pula menjadi expression of faith, ekspresi iman. Memberi itu adalah ekspresi iman.
Iman saudara dan saya, kalau kita belajar memberi dengan iman, kita tidak lihat situasi, kita tidak lihat suasana, tapi kita belajar memberi berdasarkan iman. Pernah ada yang bertanya kepada saya, Pak Hani, udah lama ini, sebelum ada Happy Family, ada yang bertanya pada saya, Pak Hani, saya mau tanya ya, dia seorang koordinator gereja. Nah, dia bertanya pada saya di ruang tamu di gerejanya, Pak Hani saya mau tanya ya. Oh ya Pak, silakan. Lalu dia tanya begini, Pak Hani, kalau saya ini kan pabrik rokok Pak Hani, gimana menurut Pak Hani? Nah, saya udah tahu arahnya ini. Maksudnya Bapak, saya ingin dia yang jelasin sendiri. Ya gimana ya Pak Hani, saya di dalam gereja saya melayani, tapi dalam bisnis saya ini pabrik rokok Pak Hani. Oh, ya nggak besar tapi kecil, tapi ya pabrik rokok Pak Hani. Menurut Pak Hani gimana ya? Nah Bapak rasanya gimana? Ya itu menjadi tarik menarik di dalam hati saya. Saya kok rasa tidak nyaman dengan semua ini. Lalu saya bilang kepada dia satu jawaban, Pak, berjalanlah sesuai ukuran iman Bapak. Oh gitu ya Pak. Baik. Jadi saya tidak jawab, oh ya Pak tutupen Pak. Saya nggak bilang begitu kan. Saya nggak bilang juga, nah apa-apa Pak. Jalankan terus. Juga saya enggak. Tapi saya berkata, Pak, jalani sesuai dengan ukuran iman Bapak. Dan dia merasa jawaban yang saya berikan itu baik. Beberapa tahun kemudian ketemu dia. Dia berkata, Pak Hani saya sudah ganti bisnis. Dia punya bisnis yang lain. Sesuai dengan ukuran iman. Memberi itu juga sama. Adalah sesuai dengan ukuran iman kita. Ekspresi daripada iman kita itu memberi. Saya membaca mengenai kisah seorang teolog bernama Heiko Oberman yang bercerita mengenai satu tempat yang sangat miskin di China namanya Nanjing, dan di sana berkumpul 900 petani miskin dalam ibadah karena ada kunjungan dari gereja besar di Los Angeles datang ke China ke sana untuk bicara. Di dalam perkumpulan yang datang dari Los Angeles, Amerika ini, ada satu ibu yang kaya. Nah, ibu yang kaya itu diminta kemudian juga bicara. Lalu ibu yang kaya itu dengan bangganya bercerita kepada 900 petani miskin di Nanjing, ya, Nanjing, China ini. Dia bicara begini, kami punya gereja yang sangat baik, besar di Los Angeles. Tapi karena sudah nggak muat, kami akan bangun lagi yang lebih besar dari yang kami punya pada saat ini. Dia cerita programnya semua, kemudian duduk. Saudara tahu apa yang terjadi? Pendeta setempat dengan 900 petani yang sebagai jemaat miskin, pendetanya kemudian berdiri lalu berkata begini kepada jemaatnya, marilah kita kumpulkan persembahan kita untuk membantu gereja yang ada di Los Angeles. Dan mereka kumpulkan pada waktu itu $140 saja. $140 ini buat kumpulan itu banyak Bapak Ibu. Tapi mereka itu loh kemudian memberikan persembahan ini kepada sang ibu untuk dibawa turut nyumbang di Amerika. Ini menjadi berita. Jemaat yang miskin 900 orang petani yang miskin ngumpulin sedikit demi sedikit dalam ibadah itu. Bagi mereka $140 itu banyak Bapak Ibu. Dan itu dipersembahkan. Ini yang saya sebut sebagai expression of worship.
satu ekspresi penyembahan. Memberi itu adalah bagian daripada penyembahan kita. Tidak mungkin saudara bisa menyembah terus tanpa memberi. Itu sebabnya gereja memberkati dan memberikan kesempatan kita bisa memberi kepada Allah. Inilah ekspresi cinta, ekspresi pemujaan kita kepada Tuhan, ekspresi iman. Karena kalau mau pikir jemaat yang 900 itu lebih bagus kumpulkan dan bangun sendiri gereja yang jauh lebih baik. Betul tidak? Tapi mereka punya hati yang luar biasa untuk memberkati jemaat yang kaya di Amerika Serikat. Inilah hidup murid. Murid itu adalah belajar memberi sebagai ekspresi daripada penyembahan. Sudahkah saudara puas dengan cara saudara menyembah Dia? Sudahkah saudara dan saya kita puas dengan cara kita memberi kepada Allah? Kita harus perhatikan supaya di dalam kehidupan kita selalu kita berkenan kepada Dia. Bagian yang kedua kita mau lihat yaitu adalah giving is secret. Memberi itu adalah sebuah rahasia. Makanya firman berkata, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Apa yang Yesus ajarkan kepada kita? Yesus ajarkan bahwa di dalam kita memberi itu menjadi urusan kita dengan Tuhan. Itu tidak perlu dipamerkan. Tidak perlu pula kita itu agung-agungkan apa yang kita beri. Karena kalau kita lakukan memberi supaya dilihat orang, itu artinya kita memberi supaya dipuji orang. Dan kalau itu terjadi, ada satu yang kita harus pahami. Dikatakan sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Udah. Ada balasan lain lagi dari Allah? No. Upah mereka apa? Yaitu dipuji orang tadi itu saja. Makanya kita harus hati-hati di dalam kita beribadah, dalam kita memberi. Jangan sampai motivasi kita di dalam memberi itu adalah supaya dilihat orang, dipuji orang. Makanya giving is secret. Memberi adalah sebuah rahasia. Rahasia antara aku dan Allahku. Amin Bapak Ibu. Itu merupakan act of righteousness. Perbuatan kebenaran. Melakukan seperti itu. Ya kadang-kadang bisa terjadi sih. Orang tahu pemberian kita. Tapi asal kita tidak pernah punya maksud memamerkannya, mempublikasikannya, saya rasa baik. Asal motivasi kita itu baik, semua oke. Act of righteousness. Tapi ini juga bicara mengenai act of privacy. Ini merupakan hak pribadi saudara, perbuatan pribadi saudara dengan Allah. Itu sebabnya di dalam hidup saudara dan saya, memberi itu adalah sebuah rahasia kita dengan Allah. Bagaimana kita memberi kepada Allah. Dulu saya tahu bahwa pernah Departemen Keuangan di Happy Family Center pernah memberikan kepada saya, Pak, katanya. Saya pas kebetulan lewat di tempat ruangan di mana mereka ada, saya masuk, Pak, ada yang kasih persembahan, Pak. Ini 5.000 rupiah, tapi separuh. Separuhnya bukan robek. Kayak digunting atau dikater. Lulu ini. Jadi diapain Pak? Saya bilang simpan.
tunggu minggu depan, siapa tahu separuhnya datang. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Minggu depannya betul-betul datang. Lalu diberitahu kepada saya, Pak, ini uangnya yang separuh datang. Diapain Pak? Isolasi. Lalu berikan kepada bank, ditukarkan kepada bank. Saya cuma heran, kenapa harus demikian? Kan betul enggak Bapak Ibu? Kenapa? Apakah dipikir Tuhan itu enggak lihat semua? Saya juga heran kalau di dalam persembahan itu kemasukan bungkus permen. Masa sih waktu rogo-rogo di kantong itu nggak bisa bedain antara bungkus permen dan uang? Siapa di sini nggak bisa bedain kalau masuk kantong begini tutup mata, lalu pegang-pegang ini, oh ini uang, oh ini tisu, nah ini plastik permen. Masa nggak sadar? Bisa masuk itu dulu Bapak Ibu. Karcis parkir. Itu kan repot, pulangnya itu harus tunjukkan STNK Bapak Ibu. Karcis parkir masuk. Ya mungkin lah ini namanya gak sengaja. Karena semoga memang betul-betul gak sengaja. Yang tahu kan hanya Tuhan. Gak ada orang tahu. Di dalam kita memberi kepada Allah, hati-hati. God knows, Allah tahu. Dan Dia balas kita kepada kita yang benar-benar memberi dengan cara yang Dia inginkan di dalam hidup ini. Act of innocence, perbuatan yang tulus. Memberi itu adalah dengan tulus. Ini yang kita harus lakukan di hadapan Tuhan. Belajar memberi dengan tulus. Tidak maksud untuk dipamerkan, tidak maksud supaya orang tahu. Kalau sampai ada yang ketahui secara nggak sengaja ya enggak apa-apa. Tapi tidak saya umbar-umbar di dalam hidup ini. Itu namanya memberi dengan tulus Bapak Ibu. Dan saya percaya orang yang memberi dengan tulus, Tuhan lihat. Walaupun mungkin waktu memberi itu dengan berlinang air mata. Tidak punya banyak di belakang. Mungkin dia masih butuh banyak dalam hidup, tapi dia berani untuk memberi kepada Allah yang dia cintai. Yang kayak begitu Tuhan pasti balas dengan sangat baik Bapak Ibu. Memberi dengan sebuah ketulusan yang luar biasa. Saya baca kisah mengenai seorang bernama Robert Morin yang kerjanya di perpustakaan di Amerika Serikat. Dan dia kerja di perpustakaan itu udah puluhan tahun. Hidupnya sederhana. Pakaiannya sederhana. Naik mobil 20 tahun tidak pernah ganti. Yaitu aja ini naik satu mobil itu. Rumahnya juga sederhana. Dan dia kerja dalam pandangan orang, ya kerjaan yang sederhana. Sebagai orang yang hanya bekerja di sebuah perpustakaan. Apa sih kerja di perpustakaan? Kalau ada buku baru kasih indeks, lalu dipilih tempat, section di mana harus ditaruh di sana. Lalu kemudian kalau ada orang kembalikan, maka dia tahu kembalikan di mana. Dan kalau ada orang tidak bayar, sewa, terlambat, dia harus nagih dan lain sebagainya. Kerjaannya di perpustakaan. Tapi waktu dia meninggal, Bapak Ibu, waktu dia meninggal, dia memberikan sumbangan kepada perpustakaan di universitas tersebut, namanya Universitas New Hampshire. Dia memberikan warisan yang menakjubkan dan menakjubkan kepala sekolah atau rektor daripada university itu, karena dia memberikan 4 juta US dollar. Nah ini kerjanya itu loh, cuman sebagai orang yang kerja di perpustakaan. Dan rektor itu berkata, saya nggak pernah tahu bahwa ada orang kayak begini. Yang kita nggak pernah sangka di dalam hidupnya. Bisa menabung investasi dengan baik semua. Tidak dipakai untuk dirinya, tapi pada satu waktu dia mati, itu dipersembahkan untuk sekolahnya. Dan notarisnya datang, lawyernya datang, memberitahukan itu kepada sekolah.
dengan surat wasiat yang ditulis di situ. Silakan sekolah pikirkan bersama-sama uang ini bagusnya untuk apa. Jadi serahkan pada sekolahnya. Seorang yang biasa tapi bisa memberi. Dia tidak pamer, dia tidak canangkan di mana-mana. Tapi akhirnya dibongkar sendiri oleh kepala sekolah karena saking kagetnya. Yang berikutnya kita lihat bersama-sama, yang ketiga adalah giving is blessings. Memberi itu adalah berkat. Memberi adalah berkat. Nah, mari kita lihat di dalam kebenaran firman. Dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Garis bawahi kata membalasnya kepadamu. Bahwa ketika saudara dan saya memberi, seolah-olah itu keluar dari kita, tapi kalimat itu tidak selesai. Allah akan membalasnya kepadamu. Itulah sifat Tuhan. Inilah yang kita sebagai murid harus mengerti dengan sangat baik, bahwa giving is blessing. Ketika kita memberi, Allah melihat, Allah akan membalasnya di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena memberi itu menarik perhatian Allah. Giving is attract God's attention. Jadi memberi itu menarik perhatian. Makanya Yesus itu pernah melihat janda yang miskin memberi berapa? 2 peser masuk di dalam persembahan, betul? Yesus langsung lihat itu. Langsung Yesus panggil murid-muridnya dan berkata, oh, janda itu, wanita itu memberi lebih banyak daripada semua yang lain. Karena dia memberi seluruhnya. Ini sesuatu yang hebat. Ketika kita memberi kepada Allah, sebenarnya pemberian kita itu menarik perhatian Allah. Untuk Allah lihat kita, menarik fokus Tuhan kepada semua kita. Memberi itu juga dikatakan menjamah, menyentuh hati Allah. Giving touch God's heart. Ketika saudara memberi, itu menyentuh hati Allah. Berapa banyak kita memberi dalam kehidupan kita sampai menyentuh hati Allah. Ketika kita bisa memberi dan ada rasa berkorban, itu rasa berkorban itu menyentuh hati Allah. Saudara dan saya di dalam hidup kita ini, kita belajar memberi. Yesus memberi lebih banyak loh. Memang kalau saudara bertanya, Yesus punya apa waktu ada di dunia? Punya apa-apa. Yesus di dunia kemana-mana jalan kaki. Kadang-kadang naik keledai. Tapi lebih banyak dia berjalan. Ketika orang berkata, Tuhan aku mau mengikut engkau. Dikatakan serigala punya liang. Burung di udara punya tempat sarangnya. Anak manusia nggak punya tempat meletakkan kepalanya. Kalau kita melihat Yesus secara jasmani 2000 tahun yang lalu tidak memiliki banyak dalam hidup. Tapi yang dia lakukan adalah memberi yang terbaik yang dia bisa berikan, naik ke atas kayu salib, memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Giving move God to bless. Memberi itu menyentuh hati Allah untuk memberkati saudara. Masih ingat kisah di dalam perjanjian lama ketika janda Sarfat itu tidak mempunyai makan, harus memberi makan kepada Elia, dan ketika dia hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak, Nabi berkata, pulang buatin dulu roti bundar buat aku, baru setelah itu buat engkau dan anakmu. Cuma punya sedikit, harusnya sekali makan habis nih, dia dan anaknya. Tetapi dia belajar memberi. Ketika dia belajar memberi, ketika dia belajar berkorban, Allah berkati mereka bisa makan tiap hari, pagi siang malam, dan tidak kekurangan sampai masa kering itu berlalu. Saudara, ini sesuatu yang sangat indah.
Sesuatu yang sangat luar biasa. Saya membaca kisah mengenai seorang bernama Robert Kraft yang mempunyai sebuah tim sepak bola. Satu kali waktu dia mendapatkan cincin Super Bowl, lalu dipamerkan cincin itu kepada Vladimir Putin, Presiden Rusia. Dan ketika diberikan kepada Presiden Rusia, dilihat-lihat begini, dipakai gede amat. Lalu dia bilang, saya bisa tonjok orang dengan cincin ini. Kemudian dibuka cincinnya, kemudian dikantongi, gak pernah dikembalikan. Oh, ini setelah itu tahun 2005. Rahasia ini gak pernah kebongkar, saudara. Sampai kemudian dia nagih-nagih, cari jalan nagih lagi kembali cincinnya. Udah punya 3 sih, tapi itu kan tadi saya cuma nunjukin sih. Gak maksud ngasih. Tunjukin pakai sebentar, balikin dong. Gak dikembaliin. Sampai akhirnya ini terbongkar tahun 2012. Tahun 2012 itu jadi rame. Karena gak dikembalikan Bapak Ibu. Tapi akhirnya, saya gak tahu akhir ceritanya karena gak tulis di situ. Tapi satu hal, kadang-kadang akhirnya membuat dia, loh kok gitu? Allah di dalam hidup ini banyak memberikan kepada kita. Sanggupkah kita kemudian juga membalas kasih Tuhan dengan baik? Ini menjadi bagian dan pertanyaan dalam kehidupan saudara dan saya. Tadi malam saya membaca satu kisah menarik mengenai 8 konsep memberi dari orang Yahudi yang ditulis oleh seorang rabi namanya Rabi Maimonides tahun 1135. Dikatakan bahwa dari 8 level memberi itu, level paling bawah ini yang 8 ya, atas itu yang 1. Level 8 adalah orang yang memberi sambil ngomel-ngomel dan dengan muka masam. Itu level memberi yang paling bawah. Pernah nggak kita lakukan itu? Orang minta kita memberi, tapi sambil ngomel-ngomel, hatinya ndak enak, mukanya asem sisan. Begitu. Ini level memberi yang dikatakan paling dasar. Naik satu tingkat, level nomor 7 adalah giving less than you can, but doing pleasantly. Memberikan lebih sedikit, seharusnya mampu memberi lebih, tapi dia hanya memberi sedikit. Tapi yang dia beri sedikit ini, dia berinya dengan hati yang enak, penuh sukacita. Itu level 7 Bapak Ibu. Mau tahu level 6? Level 6 adalah memberi dengan sukarela, tetapi baru memberi ketika diminta. Jadi giving generously but only after being asked. Memberi dengan sukacita, tapi dia memberinya waktu baru diminta. Mau tahu level berikutnya? Level 5. Memberi sebelum diminta. Ini katanya lebih mulia. Sebelum orang itu minta, kita tahu dia butuh. Sebelum dia minta, kita udah beri dulu. Supaya dia gak usah minta, supaya dia gak malu, supaya dia hatinya enak. Itu level 5. Bapak Ibu mau tahu level 4? Level 4, yang menerima tahu siapa yang memberi. Yang memberi tidak tahu siapa yang diberi. Berarti ada pakai perantara. Gitu Bapak Ibu. Betul? Yang menerima tahu, ini loh, yang ngasih kamu itu, Bapak itu uangnya. Tapi Bapak itu tidak tahu kemana berkatnya itu mengalir. Itu level yang keempat. Level 3. The giver know the recipient, but the recipient does not know the giver. Yang memberi tahu dia itu memberi dan menolong siapa. Tapi yang nerima tidak tahu yang nolong dia siapa. Begitu. Naik lebih tinggi ya Bapak Ibu. Level 3.
Level 2. Giving anonymously where the recipient does not know the giver and vice versa. Dua-dua saling tidak tahu. Yang memberi tidak tahu dia kasih siapa, yang nerima tidak tahu yang ngasih siapa. Itulah sebabnya orang Israel suka bangun yayasan. Uangnya dikumpulin di situ, lalu didistribusikan. Yang memberi tidak tahu siapa yang disumbang, yang nerima tidak tahu siapa yang memberi. Level yang tertinggi. Level yang tertinggi di dalam memberi ini. Helping someone become self-sufficient. Menolong orang bisa jadi mandiri. Bukan sekedar memberi. Tapi bagaimana dia menolong orang ini bisa bangkit, bisa berdiri sendiri, bisa bekerja sendiri, bisa dapat uang sendiri. Ibaratnya orang buka jalan. Orang menolong supaya orang ini bukan sekedar dapat ikan tapi dapat pancingnya. Supaya dia bisa mancing sendiri. Ini adalah pemberian yang tertinggi. Menurut 8 konsep memberi orang Yahudi, Bapak Ibu. Boleh kita lihat-lihat. Kira-kira saya ini termasuk pemberi yang seperti apa? Kita bisa lihat-lihat dalam hal ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ayat-ayat yang kita baru saja baca, ini mengajar kita bahwa Yesus mengajar murid untuk bisa menjadi seorang pemberi. Sudahkah kita memberi dengan baik? Karena memberi yang baik adalah giving is worship. Memberi adalah bagian daripada menyembah. Memberi yang baik, giving is secret. Memberi itu adalah sebuah rahasia antara kita dengan Allah. Tidak sesuatu yang harus kita bunyikan trompet sehingga orang lain tahu. Giving, nomor 3, giving is blessing. Ketika kita memberi dalam cara yang Tuhan inginkan, Allah yang tersembunyi itu akan membalasnya kepada kita. Pernah enggak saudara di dalam hidup ini memberi kepada seseorang, lalu saudara sadar Tuhan balas saudara langsung? Pernah alami seperti itu? Saya pernah alami beberapa waktu yang lalu, sebulan lalu mungkin. Lagi makan dengan tamu dari Jakarta, lagi makan-makan di sebuah restoran. Saya lihat ada jemaat HFC di situ. Baru aja sebulan lalu, saya lihat jemaat. Datang dengan 2 anaknya, seorang ibu dengan 2 anaknya. Ya, mereka nggak lihat saya rasanya, tapi saya dari jauh lihat mereka duduk di sana. Jadi saya bilang sama pelayannya, nanti bilnya samain aja meja sana sama saya handle bilnya. Udah saya bayar, selesai. Mereka selesai duluan datang ke saya, Pak Hani makasih loh, repot-repot, enggak apa-apa, sekalian aja. Sorry nggak bisa makan sama-sama, duduk sama-sama. Saya ada tamu dari Jakarta, saya bilang begitu. Selesai. Saudara, itu selesai. Satu hari, kalau nggak malamnya besok malamnya. Itu saya alami hal yang sama. Saya pergi makan, saudara. Saya pergi makan. Lagi makan, terus kemudian mau dibayar. Orang lain udah bayar. Aduh, padahal yang saya makan mahal lagi Bapak Ibu. Saya jadi, aduh. Tapi di situ saya langsung ingat, ya inilah Tuhan. Ya inilah Tuhan. Saudara saya ingat begini. Saya traktir orang itu loh. Ibu dengan 2 anak itu 1 kali kan. Saya dibalas Tuhan 4 kali Bapak Ibu. Tiap kali mau bayar gagal bayar. Karena sudah dibayarin orang. Begitu, beda-beda lagi aduh. Saya oh Tuhan, Engkau Allah tidak pernah berhutang pada manusia. Dan itu mengajarkan dan meneguhkan kita bahwa Allah yang tersembunyi, yang melihat perbuatanmu itu akan membalasnya kepada engkau. Berani aja ketika Tuhan gerakan hati saudara, hidup saudara untuk memberi. Beri saudara, beri. Saudara jangan berpikir negatif kepada saya. Apa Pak Hani khotbah mengenai memberi. Jangan-jangan itu mulai kekurangan ya. Enggak. Saya itu kalau berkhotbah selalu tanya firman. Selalu, Tuhan mau bicara apa?
Tuhan ayatnya dari mana? Tuhan apa poin-poinnya? Itu saya selalu bertanya pada Tuhan. Apa yang saya dapatkan, itu pula yang saya bagikan. Semoga jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.